Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah kembali lagi dengan kami di channel Suryo Jati. Oke, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kami Mas Rio. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk mereview sekaligus menganalisa dari segi metafisiknya atau segi energi ataupun esoterinya. Namun kali ini sementara kita akan mencoba untuk mereview eksoteri ya. Eksoteri itu sesuatu yang sifatnya fisik seperti itu. Oke, di samping saya ini Mas Rio ini juga beliau ini bergelut di dunia pusaka seperti itu Mas ya. Dan mengikuti beberapa grup Mas ya, atau kelompok pusaka seperti itu. Ya, ikut grup tapi masih baru mulai. Masih baru ya, baru 10 tahun atau baru 5 tahun? Baru pengenalan. Oh, baru pengenalan. Oke, kita akan mulai dari pusaka yang Mas, yang mana dulu ini Mas? Di depan saya ini sudah ada pusaka-pusaka ya. Mas Rio coba mau pusaka yang mana dulu? Apa yang kecil ini dulu ya? Iya Mas. Oke, kita buka ya pusakanya. Nah, ini pusakanya ini kalau dilihat seperti apa, pisau ya, seperti pisau ya, seperti pisau, namun nampak tua. Dan ini kalau Mas Rio perkiraan ini tangguh apa ini Mas? Sepengetahuan saya ini kalau menurut besi yang saya lihat ini di era Kabudan ini. Era Kabudan ya. Ya. Era Kabudan itu perkiraan di masa kerajaan apa Mas? Mungkin sekitar Singosari atau sebelum Singosari. Sebelum Singosari atau Singosari ya. Itu disebut era Kabudan Mas ya. Menurut saya seperti itu, tapi ya. Berdasarkan pengalaman dan setiap orang kan memiliki pandangan yang berbeda. Iya, jadi benar. Kembali lagi ke situ. Menurut saya karena saya baru mulai belajar, jadi kita tidak bisa memastikan. Kita kembalikan lagi kepada saudara-saudara yang lebih berpengalaman. Oke, jadi ini memang kalau dilihat dari sekilas, dari pengetahuan saya pribadi juga besinya besi Kabudan ya. Mungkin zaman dulu digunakan untuk jimatan. Kira-kira kalau zaman dulu menurut Mas Rio ini untuk apa ini Mas? Kemungkinan memang untuk jimatan karena bentuknya jimatan ya. Bentuknya ini kecil. Jadi kalau jimatan itu lebih condong untuk bisa mudah dibawa kemana-mana, dan yang dibutuhkan itu esoterinya bukan esoterinya. Jadi beda kalau dengan yang keris-keris panjang itu kan untuk misalkan untuk bertarung atau untuk untuk jaga-jaga. Tapi kalau ini jimatan itu memang dibuat sekecil mungkin atau kadang itu aneh malah agar bisa mudah dibawa gitu. Karena yang dibutuhkan atau yang paling penting itu esoterinya gitu Mas. Berarti sisi gaib atau sisi tuahnya seperti itu Mas ya? Yang dicari sisi tuahnya. Oke, jadi kemungkinan besar saya pribadi juga setuju ya dengan pendapatnya Mas Rio. Tapi nanti untuk segi metafisiknya, segi energi nanti akan diulas oleh Mas Denny ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pusaka yang kedua. Nah, ini ada juga Mas Rio. Ada pusaka yang juga cukup tua. Ini juga cukup unik juga bentuknya. Bismillah. Nah, ini pusaka ini kalau di era sekarang mungkin pusaka yang tidak menarik ataupun tidak memiliki nilai seni Mas ya. Tapi dari besinya ini sangat tua sekali, memang hampir sama seperti pusaka ini, tapi sepertinya ini lebih tua ya, sepertinya loh. Dan
Kalau menurut Mas Rio ini bagaimana, dapur apa kira-kira Mas? Dapur apa, kemudian era apa Mas? Iya, memang sepertinya ini juga masuk jimatan ini. Jimatan ya. Jimatan. Kalau kita ikuti dapurnya juga saya kurang paham ini dapurnya dapur apa ini, soalnya tidak ada tidak ada apa, cuman ada sangat sederhana sekali. Iya, sangat sederhana sekali. Gonjonya pun cuma di garis itu seperti ini masuk gonjo iras ini. Gonjo iras ya, ya. Namanya Gonjo iras itu apa Mas? Gonjo yang menyatu dengan bila. Jadi kalau gonjo yang umumnya itu terpisah, jadi masuk ke area besi. Nah ini jadi satu, makanya dikatakan gonjo-gonjo iras itu. Kalau gonjonya tidak menyatu, nah itu gonjo, misalkan ada yang kalau bentuknya melingkar itu gonjo wilot, atau gonjo yang lazim itu yang biasa itu. Ada gonjo wilot, kemudian kalau yang seperti ini masuk gonjo iras. Gonjo iras ya, nyatu ya. Nyatu. Jadi antara gonjo, sebentar Mas, kita akan coba cari contoh gonjo yang tidak menyatu Mas. Nah ini Mas ya. Ini contoh gonjo yang tidak menyatu. Itu gonjo pada umumnya seperti itu untuk keris-kerisnya itu. Oke. Jadi kalau nyatu antara gonjo ini seperti apa sih Mas? Seperti cincin atau gelang atau? Gonjo itu ada lubangnya di tengahnya itu. Fungsinya apa kira-kira dia itu? Untuk menahan? Kalau yang saya tahu itu untuk menahan getaran. Jadi menahan getaran ya. Bila ini terjadi suatu sentuhan ini akan ternetralkan itu di besinya ini, jadi nggak sampai ke bawah gitu. Iya. Fungsinya ya. Iya, yang saya ketahui seperti itu. Oke. Kemudian kalau tuahnya, tuah apa? Tangguhnya Mas. Saya rasa ini juga sama seperti yang tadi, ini mungkin masuk era Kabudan juga. Era Kabudan ya? Iya, mungkin seperti itu. Oke. Jadi ini di era Kabudan ini cukup tua, ini secara mungkin esoterik saya jelaskan. Jadi di dalamnya itu ada khotam seperti resi, tapi sosoknya itu sedang bertapa Mas. Beliau itu sedang bertapa seperti ini. Ya. Kemudian ada sosok lain juga yang menjaga beliau. Sosoknya besar sekali, tinggi besar, berotot gagah. Cuman bukan seperti raksasa ataupun bukan seperti buto ya. Ada dua, memakai perhiasan seperti apa di kerajaan seperti itu. Sosoknya besar, kekar, tubuhnya itu kekar, itu yang jaga. Nah untuk sosok utamanya itu dia sedang bersemedi ya di dalam pusaka ini. Mungkin tuahnya itu juga fungsinya untuk penjagaan, perlindungan, dan juga untuk tindih seperti itu. Jadi ini seperti apa, ada dua cantrik atau ada dua murid yang menjaga beliau yang sedang bersemedi itu. Ya. Oke. Kita lanjut ke pusaka yang fenomenal, yakni yang tadi kita ambil. Nah ini pusaka Singobarong Mas ya, Singobarong. Monggo Masnya yang mereview, Mas Dio yang mereview. Dan kita ada dua ini Mas ya.
Bagaimana, bisa dijelaskan? Saya masih kurang paham, cuma yang saya tahu ini singo barong dengan kinata seperti itu. Untuk jenisnya jenis lurus, seperti itu saja yang saya ketahui. Dapurnya masuk singo barong ya? Lebih singo apa ya? Itu masuk singo barong kinata. Kadang itu ada yang peluk juga, ini yang masuk yang lurus ini. Ya, gitu Mas. Oke, seperti itu ya. Oke. Ya, ini kalau dilihat ini tangguhnya tangguh sama Sultan Agung Mas ya? Atau ke arah mana menurut sampean? Saya masih belum bisa nanggung. Belum bisa nanggung ya? belum Mas Rio ini sangat merendah ya, jadi ya seperti itulah kebiasaannya, tidak mau apa ya, menunjukkan kemampuan ya. Tapi kalau sekilas sih sepertinya ini Sultan Agung dari banyaknya pamor ya. Dari banyak pamor. Kalau khotamnya sih harimau putih tapi Mas ini. Ada perhiasannya di tangan, di lengan gitu. Ya. Dan kalau tuahnya biasanya itu untuk penjagaan lah, perlindungan. Arah kewibawaan. Arah kewibawaan, penjagaan, perlindungan seperti itu Mas. Nah ini kita ada satu lagi Mas yang juga cukup istimewa ini. Ini dapurnya juga masuk singo barong. Oke, kalau menurut Mas Rio ini, coba kita Mas Rio lihat dulu Mas Rio. Karena Mas Rio ini membidangi lah ya, lebih membidangi daripada saya. Kalau saya mungkin hanya sekedar tahu. Ya, singo barong. Singo barong ya. Ini pamor ceprit. Pamor cemprit ya. Cemprit atau ceprit Mas? Ya dari pelafalan masing-masing orang, kadang ada bilang cemprit, ada ini bilang ceprit. Jadi seperti maknanya apa ceprit itu Mas? Maknanya kalau saya bilang sih ini suatu hal yang sederhana, jadi pamornya itu sedikit, seperti itu. Iya ya. Kalau tangguhnya Mas? Ya seperti tadi, saya belum bisa untuk menangguh. Mas Rio ini seperti itu ya, beliau sangat sekali ini. Oke. Jadi kalau iseterinya sendiri ini sosoknya itu juga hampir sama Mas. Jadi manusia harimau tapi hampir seperti manusia itu, tapi kalau yang ini sosoknya itu duduk bersila ya, bersila, dan ini lebih besar, sosoknya itu lebih besar. Kalau kemungkinan kalau empunya sendiri nih Empu Joko Supo Mas, putra dari Empu Supo Mandrangi itu ya, Empu Joko Supo yang membuat ini insya Allah. Oke, ada yang ditanyakan mungkin Mas dari beberapa pusaka yang tadi kita review? Menurut saya sendiri kan baru masih belajar ya Mas ya. Iya. Jadi seringkali kita itu mendapatkan misalkan dari dapur ya, dari dapur itu saja kita banyak salahnya, karena saat ini seringkali itu dapur itu bisa dirubah gitu. Misalkan dari brojol gitu aja itu nanti bisa jadi tilam ubi atau apa gitu. Nah ini saya sendiri yang baru belajar itu sangat kesulitan untuk
mereview sebuah keris. Jadi kadang kita itu ya apa ya, berdasarkan apa yang kita tahu. Jadi kalau menurut yang lebih berpengalaman atau menurut yang senior itu berbeda pandangan, ya sah-sah saja. Karena pertama saya masih baru belajar, yang kedua memang ya itu tadi, banyak untuk saat ini yang sudah apa itu namanya ya, dirubah ya, diperbaiki, direstorasi, atau ya itu tadi, dapur malah bisa dirubah. Itu yang paling parah ya. Mungkin dari segi bisnis seperti itu ya Mas ya. Hanya itu yang menurut saya bisa saya sampaikan. Kesulitannya Mas Rio itu ya. Oh, berarti bukan pertanyaan ini ya. Ya, bukan pertanyaan, cuma yang saya sampaikan. Saya kira tadi pertanyaan. Memang benar Mas. Jadi empu-empu yang sekarang, empu-empu yang muda itu banyak sekali memperbaiki pusaka-pusaka yang lama, yang mungkin kurang layak, sehingga diperbaiki menjadi lebih bagus. Yang awalnya dapur sengkelat kemudian dirubah, diberikan harimau atau diberikan singa, menjadi kemudian dapur singo barong, ataupun ditambah, yang paling banyak itu ditambah jadi dapur Om Yang Jimbe Mas. Karena banyak peminatnya kan. Jadi mereka itu cari pusaka yang lama, kemudian ditambah di kanan kiri itu ditambah dua sosok pendito itu, sehingga seolah-olah pusaka tua ya, karena mengikuti bilahnya yang pertama. Seperti itu banyak sekali ya permainan pusaka di dunia perkerisan, itu banyak sekali. Karena dulu saya pernah menemukan, kalau tidak salah juga pusakanya Mas Rio ya, pernah saya lihat ini tambahan Mas atau buatan baru ya. Itu dapur apa dulu Mas? Dulu itu kalau nggak salah dapur ya itu brojol, itu malah dikasih tiklalis seperti Tilamupi seperti itu. Seperti itu ya. Saya lupa sih, cuman saya pernah mengatakan ini Mas, ini bukan dapur aslinya, ini buatan baru, seperti itu ya dulu saya mengatakan ya. Bahkan beberapa pusaka itu juga saya pernah lihat ya, yang seperti itu. Yang paling banyak itu pusaka biasa, cuman kemudian oleh empu yang baru itu ditambah dua sosok pendito itu. Jadi yang paling banyak pusaka Om Yang Jimbe, kemudian Singo Barong, dan juga Nogo Siluman. Nah itu paling banyak sekali ditambah, atau jadi awalnya bukan pusaka Singo Barong atau Nogo Siluman, kemudian ditambah saja kepalanya itu. Nah itu kalau dari sisi eksoterinya ya, dari bentuk fisik atau dapurnya ya. Tapi kalau dari situ apakah mempengaruhi isoterinya? Kalau misalkan tadinya itu diperuntukkan kodamnya begini lah, dengan dirubahnya dapur tadi, apakah itu mempengaruhi dari sisi isoterinya itu? Selama energinya tidak rubah atau tidak ditambah, maka tidak Mas. Tapi kalau empunya itu mereka ahli juga, meskipun masih muda, misalnya awalnya pusaka, ambillah contoh pusaka Tilam Upeh ya, kemudian ditambah dengan singo ya, awalnya kodamnya sosok ibu-ibu atau bapak-bapak, kemudian oleh empunya ini juga ditambah sosok harimau atau ditirakati, maka akan berubah isoteri. Tapi selama hanya dirubah bentuknya saja, eksoterinya itu, maka tidak mempengaruhi isoteri di dalamnya, seperti itu. Oke, mungkin di episode kali ini sedikit saja kita review ya. Kita lanjut ke part 2. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati.